Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Dewi Kristinawati dengan nomor NIM A282271134 dari Prodi S1 Farmasi kelas sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai kinetika interaksi obat dengan reseptor. Baik, sebelumnya kita mengenal reseptor, yaitu suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan, contohnya obat, hormon, dan neurotransmitter, di mana untuk memicu signalin kimia dalam sel yang menghasilkan efek. Fungsi reseptor itu sendiri yaitu mengikat suatu ligan atau obat dan meneruskan signal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, transkripsi gen, dan pembentukan second messenger. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis reseptor, yaitu ada beberapa macam jenis reseptor. Yang pertama yaitu reseptor terkait saluran, disebut juga dengan saluran ion bergebang ligan, di mana memiliki fungsi reseptor dan transduksi sebagai bagian dari molekul protein yang sama. Yang kedua ada reseptor terkait enzim. Intraseluler dari reseptor tersebut adalah enzim yang aktivitasnya katalik diatur oleh pengikat signal ekstraseluler. Sebagian besar reseptor ini adalah protein kinase. Yang ketiga yaitu reseptor terkait G-protein, di mana G-protein ini mengatur reaksi intraseluler melalui mekanisme tidak langsung yang melibatkan molekul transduksi perantara yang disebut juga dengan protein pengikat GTP atau disebut juga dengan protein G. Jadi, interaksi obat dalam tubuh kita, di mana obat itu akan menemukan reseptor, kita membutuhkan juga protein. Jadi protein itu sangat berperan penting dalam interaksi obat tubuh kita, di mana protein itu akan membukakan gerbang dan membawakan obat tersebut kepada reseptornya. Yang selanjutnya ada reseptor intraseluler, di mana reseptor ini menyebabkan aktivitas kaskade sinyal yang menghasilkan mRNA protein baru di dalam sel target. Nah, ini ada gambar dari jenis-jenis protein, yaitu ada interaksi intraseluler, interaksi terkait saluran, interaksi dengan terkaitnya enzim maupun terkait dengan G-protein tadi. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi mengenai interaksi obat, tadi kita sudah mengenal dengan reseptor. Nah, selanjutnya kita akan mengenal dengan interaksi obat. Jadi, interaksi obat itu sendiri ada apa sih? Interaksi obat itu sendiri perubahan efek obat ketika dikonsumsi bersamaan dengan obat lain atau dengan makanan dan minuman. Jadi interaksi obat itu bisa disebut juga dengan efektivitas obat dalam tubuh, di mana obat itu bekerja atau tidaknya dalam tubuh berinteraksi dengan berbagai organ dalam tubuh yang termasuknya dengan absorpsi, distribusi, metabolisme dalam tubuh maupun ekskresi, di mana obat akan terjadi secara sempurna jika sudah melewati sistem ADME tersebut. Macam-macam interaksi obat ada 3. Yang pertama, interaksi farmasetik atau incompatibility, di mana incompatibility ini terjadi di luar tubuh atau sebelum obat diberikan antara obat yang tidak dapat dicampur. Contohnya ada endapan dan perubahan warna. Yang kedua ada interaksi farmakodinamik, di mana interaksi ini antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama, sehingga terjadi efek
aditif, sinergistik, atau antagonistik tanpa terjadi perubahan kadar obat dalam plasma. Yang ketiga ada interaksi farmakokinetik, di mana terjadi jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi, sehingga kadar plasma kedua obat meningkatkan atau menurunkan. Akibatnya terjadi peningkatan toksisitas atau penurunan efektivitas obat. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi mengenai interaksi obat, kita juga perlu dengan mengenalnya ADME atau disebut juga dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi itu sendiri adalah apa sih? Absorpsi itu sendiri yaitu di mana obat masuk dalam tubuh kita dan di mana obat itu akan disalurkan kepada pendistribusian obat, yaitu yang menyalurkan obat ke dalam tubuh kita yang paling utama adalah enzim. Selanjutnya ada metabolisme. Metabolisme itu di mana obat akan bekerja pada sistem metabolisme tubuh kita, sekaligus obat akan berefektivitas pada tubuh kita. Jadi terjadinya efektivitas obat dalam tubuh kita yaitu pada sistem metabolisme. Selanjutnya ada ekskresi. Selain obat berefektivitas dalam tubuh kita, obat juga akan terekskresi, contohnya melalui keringat, melalui urin kita, atau melalui feses kita. Jadi biasanya kalau kita sakit, kita meminum obat, kita kan pasti sering kencing atau buang air kecil. Nah, biasanya kan bau obat itu adalah proses ekskresi obat dalam tubuh kita. Namun ada juga yang melalui keringat maupun feses. Untuk selanjutnya ada hubungan obat dengan reseptor. Jadi hubungan obat dengan reseptor itu sama seperti kunci dan gembok, yaitu di mana suatu reseptor dapat berikatan dengan sekelompok senyawa kimia yang sejenis, di mana setiap senyawa tadi akan menunjukkan afinitas yang berbeda terhadap reseptor senyawa yang akan menghasilkan efikasi yang berbeda. Jadi kayak gambar di bawah ini, kalau misalkan kunci itu tidak sesuai dengan gemboknya, maka kunci itu tidak dapat membuka gembok. Tetapi kalau kunci itu sama dengan gemboknya atau sesuai dengan gemboknya, maka gembok itu terbuka. Sama halnya dengan hubungan obat dengan reseptor. Jika obat itu tidak didistribusikan kepada reseptor yang tepat, maka obat itu tidak akan bekerja secara maksimal, jadi akan terbuang sia-sia dalam tubuh kita. Selain itu, obat yang dapat beraktivitas baik maupun obat yang dihantarkan pada reseptor yang tepat itu juga perlu adanya protein. Jadi protein dalam tubuh kita itu sangat berperan penting, salah satunya dalam menghantarkan obat atau senyawa kepada reseptor dalam tubuh kita. Selanjutnya ada cara kerja reseptor. Jadi reseptor itu juga memiliki cara kerja ya teman-teman. Jadi apabila suatu jenis reseptor menerima rangsang yang sesuai pada membran, akan mengalami serangkaian peristiwa yang menyebabkan timbulnya potensial aksi pada bagian tersebut. Jadi kalau misalkan senyawa atau obat tadi sudah masuk ke dalam reseptor kita, sudah masuk sesuai dengan reseptor kita, maka obat tersebut akan berektivitas dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah, contohnya afinitas, yaitu ukuran kemampuan obat untuk berikatan pada reseptor. Yang selanjutnya ada aktivitas. Intuitif merupakan kemampuan obat terikat untuk mengubah reseptor sehingga memberikan efek. Beberapa obat bisa mempunyai afinitas tetapi tidak menunjukkan efikasi. Selanjutnya ada potensi, di mana posisi relatif kurva dosis efek pada sumbu dosis, namun signifikasi secara klinis kecil karena obat yang lebih potensi belum tentu lebih baik.
Nah, yang terakhir ada agonis, yaitu obat yang berinteraksi dengan dan mengaktifkan reseptor. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya ini. Mungkin itu yang telah saya pelajari. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga materi yang saya jelaskan dapat diterima dengan baik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen atas kesempatannya ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman. Terima kasih.